kakak. Selamat sore. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya ingin memberikan penyuluhan kepada kakak. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Sinaruri, biasa dipanggil Eksin. Saya dari Prodi D3 Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Jadi di sini saya ingin memberikan penyuluhan atau edukasi kepada kakak-kakak tentang plak gigi. Jadi plak gigi ini tuh seperti yang terdapat pada gambar di depan ini. Jadi apa itu plak gigi? Tapi sebelumnya di sini kakak-kakak pernah mengalami plak gigi? Maksudnya tahu apa itu plak gigi? Tidak tahu. Jadi plak gigi itu seperti gambar di depan ini. Mungkin kakak-kakak ada seperti ini, pernah lihat? Iya, pernah di gigi. Jadi plak adalah lapisan lengket dan tipis berwarna putih kekuningan yang ada di sela gigi dan gusi. Lapisan ini terbentuk karena ada sisa makanan yang tidak dibersihkan dan bereaksi dengan bakteri. Jadi plak yang tadi yang lapisannya tipis di permukaan gigi berwarna kuning tadi itu dari sisa makanan yang kakak konsumsi, tapi kakak tidak membersihkannya atau menyikat gigi. Jadi itu tuh kakak dibiarkan terus tidak menyikat gigi selama 2 hari atau 3 hari, itu pasti ada plak gigi di sekitar gigi kakak. Lalu faktor-faktor apa sehingga terjadinya plak gigi tersebut? Jadi yang pertama itu adalah kurang menjaga kebersihan mulut. Nah, kurang menjaga kebersihan mulut ini karena kakak-kakak itu tidak membersihkannya atau menyikat gigi. Karena dari sisa makanan tadi yang kakak konsumsi terus-menerus dan kakak tidak bersihkan atau menyikat gigi, terus kakak makan makanan yang manis, sehingga sisa makanan tersebut terdapat di gigi kakak yang diproduksi oleh bakteri sehingga menghasilkan plak gigi tadi yang ada di gigi kakak. Yang kedua, banyak mengonsumsi makanan yang manis dan lengket. Jadi makanan yang manis dan lengket ini tuh seperti coklat, permen, es krim, makanan-makanan yang kue yang manis, itu merupakan makanan yang mengandung gula yang tinggi, yang manis, sehingga dia lebih besar pengaruhnya terhadap gigi. Apalagi kakak tidak membersihkannya atau merawat gigi, sehingga bakteri itu mengulahnya dan menghasilkan plak gigi tadi. Lalu yang berikut, yang ketiga itu adalah posisi gigi yang tidak beraturan. Jadi posisi gigi yang tidak beraturan ini juga dapat menyebabkan plak gigi. Jadi karena sisa makanan itu pasti tersangkut di gigi-gigi yang tidak beraturan ini. Apalagi pada saat kita menyikat gigi, kita menyikat giginya tidak dengan bersih dan tidak terjangkau di gigi-gigi yang tidak beraturan ini pada saat dibersihkan, sehingga makanan tersebut terselip di sisa makanan, terselip di gigi yang tidak beraturan ini yang susah dibersihkan. Lama-kelamaan makanan tersebut tertumpuk sehingga menjadi plak gigi. Supaya mudah dibersihkan, jadi harus dibersihkan dengan benar dan menggunakan benang gigi. Kalau tidak bisa menyikatnya dengan sikat gigi. Terus kalau merasa tidak nyaman dengan gigi yang tidak beraturan ini, terus kalau sama saja menggunakan sikat gigi atau benang gigi tapi tidak dapat dibersihkan, sebaiknya kakak pergi ke dokter gigi untuk dilakukan pemasangan behel gigi atau kawat gigi agar gigi kakak itu rapi. Lalu yang berikut, bagaimana proses terjadinya plak gigi, sehingga proses terjadinya plak gigi itu dari yang awalnya itu dari sisa makanan tadi, karena kurang menjaganya kebersihan gigi dan mulut, dari makanan, sisa makanan yang terus-menerus dibiarkan, terus tidak dibersihkan, sehingga makanan tersebut melekat di permukaan gigi. Lalu
diproduksi oleh bakteri. Lama-kelamaan sisa makanan ini yang tidak dibersihkan ini lalu diproduksi oleh bakteri yang suka mengkonsumsi sisa makanan tadi, sehingga menghasilkan plak gigi. Plak gigi yang dihasilkan dari sisa makanan menghasilkan asam, sehingga terbentuknya plak gigi tadi. Kalau plak gigi tidak dibersihkan terus-menerus, itu dapat mengakibatkan terjadinya lubang gigi. Kalau plak gigi juga tidak dibersihkan juga akan mengakibatkan terjadinya karang gigi. Seperti yang gambar ini, itu proses akibat dari plak gigi yang tidak dirawat. Jadi kalau plak gigi yang tidak dirawat, tidak dibersihkan, padahal plak gigi itu dapat dibersihkan dengan menyikat gigi kalau rajin menyikat gigi. Tapi kalau tidak menyikat gigi, plak gigi itu tidak dibersihkan, dapat mengakibatkan pertama itu adalah gigi berlubang. Jadi ketika plak gigi tersebut tidak dibersihkan, dibiarkan terus, maka dapat mengakibatkan gigi berlubang. Gigi berlubang itu awalnya itu dari plak gigi, dari sisa makanan yang tidak dibersihkan. Dari plak gigi tadi, sisa makanan tadi yang tidak dibersihkan itu, bakteri yang ada di rongga mulut itu, mereka itu mendapatkan asupan itu dari sisa makanan tadi. Mereka makan dari sisa makanan dari plak gigi tadi, terus menghasilkan asam. Dari asam inilah yang mengakibatkan gigi kita berlubang. Apalagi kalau lama-kelamaan tidak dibersihkan, maka banyak plak gigi yang menghasilkan asam, sehingga lama-kelamaan asam tersebut dapat merusak gigi di lapisan dari yang terkecil sampai ke terbesar, sehingga dapat terjadinya lubang gigi. Yang berikut adalah karang gigi. Jadi karang gigi ini dari plak gigi tadi. Kalau karang gigi yang terdapat di permukaan gigi yang keras berwarna kekuning-kuningan, kalau kita sentuh itu keras. Kalau sikat gigi itu tidak dibersihkan, apalagi kita merasa tidak nyaman di rongga mulut, itu merupakan karang gigi. Jadi kalau karang gigi itu dari plak gigi tadi yang tidak dibersihkan secara rajin, terus tidak dibersihkan terus-menerus, sehingga menumpuk sehingga berakibat menjadi karang gigi yang keras. Lalu yang berikut adalah bau mulut. Bau mulut, plak gigi yang tadi tidak dibersihkan, diproduksi oleh bakteri. Kalau tidak dibersihkan, pasti akan mengakibatkan bau mulut yang tidak sedap di rongga mulut. Kalau dibersihkan, pasti gigi kita itu merasa nyaman dan tidak bau. Lalu bagaimana cara mencegah agar tidak terjadinya plak gigi? Cara mencegah plak gigi yaitu yang pertama adalah menyikat gigi 2 kali sehari. Tapi sebelumnya kakak di sini menyikat gigi berapa kali? 2 kali. Pas mandi pagi dengan sore. Jadi sebaiknya kakak-kakak itu menyikat gigi 2 kali sehari, pada saat sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam. Jadi sebaiknya kakak-kakak sehabis sarapan pagi sebelum pergi ke kampus, itu sebaiknya menyikat gigi agar gigi kakak itu bersih, terhindar dari bau mulut dan sisa makanan. Lalu sebelum malam tidur juga, sebelum kakak tidur, kakak sebaiknya menyikat gigi agar gigi kakak itu tampak bersih dan sehat. Apalagi waktu tidur kan lama, kalau sisa makanan masih ada di gigi, bakteri itu dapat memproduksi dari plak tadi, sehingga mengakibatkan terjadinya lubang gigi dan masalah-masalah gigi lainnya. Yang berikut itu yang kedua, yaitu mengonsumsi makanan, yaitu buahan dan sayuran. Jadi kakak-kakak harus mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang berserat dan sehat. Makanan dan buah-buahan yang sehat itu seperti buah pisang, buah nanas, buah semangka, buah apel. Terus kalau sayur-sayuran itu seperti wortel, Kol. kangkung, tawi, terus tomat, dan masih banyak lagi sayur dan buahan
yang menyehatkan. Karena gigi kita itu perlu sayuran yang berserat dan berair untuk membantu gigi tampak bersih dan sehat. Lalu yang berikut itu adalah berkumur dengan air. Jadi sebaiknya kakak-kakak itu berkumur dengan air agar gigi itu tetap bersih dan mulut kita itu tidak kekurangan air, tetap basah, tetap dapat mendapatkan tetap mendapatkan saliva, sehingga saliva kalau gigi kita merasa kering, kalau mulut kita itu kering, itu bakteri itu akan berkembang biak di rongga mulut kita. Jadi kita harus berkumur dengan air agar rongga mulut kita ini tetap terjaga dan tetap bersih. Kalau contohnya itu seperti kalau kita makan siang di kampus atau di mana, terus kalau kita tidak sempat mengikat gigi, sebaiknya kita berkumur dengan air agar gigi kita itu bersih. Lalu yang ketiga itu mengontrol gigi ke dokter gigi. Untuk kakak-kakak itu 6 bulan sekali dan adik-adik itu setiap 3 bulan sekali. Jadi kakak-kakak harus rajin mengontrol gigi ke dokter gigi agar gigi kakak-kakak itu terawat, yaitu memeriksa gigi ke dokter gigi agar gigi dan mulut kakak itu tetap terjaga. Apalagi kakak kan tidak tahu masalah yang terdapat di dalam gigi kakak itu apa-apa saja dan bagaimana cara penanganan gigi kakak. Jadi untuk kakak ketahui itu, sebaiknya kakak pergi ke dokter gigi untuk memeriksa keadaan gigi kakak. Lalu memakai benang gigi. Jadi sebaiknya itu kakak menggunakan benang gigi daripada menggunakan tusuk gigi, karena itu dapat melukai gusi kakak, apalagi kalau kakak itu menggunakannya secara terus-menerus. Apalagi tadi seperti yang di belakang tadi itu gigi yang tidak beraturan. Nah, sebaiknya itu kakak menggunakan benang gigi agar gigi kakak itu tetap bersih dan terjaga. Itu saja penyuluhan dari saya. Sebelumnya mungkin ada saya Kak mau bertanya, tadi kan kakak sudah jelaskan kalau plak kita tidak bersihkan lama-kelamaan menjadi karang gigi. Nah, di sini saya mau bertanya, kalau sudah menjadi karang gigi, bagaimana untuk mencegah atau bagaimana untuk perawatannya sehingga tidak terjadi karang gigi? Supaya tidak terjadinya karang gigi, scaling atau pembersihan karang gigi. Jadi pembersihan karang gigi yaitu pergi ke dokter gigi, ke klinik gigi ataupun ke rumah sakit untuk dibersihkan karang gigi kakak agar dibersihkan, karena kalau hanya menyikat gigi berarti karang gigi itu tidak dapat dibersihkan. Hanya pas Kak. Makasih Kak atas jawabannya. Jadi di sini sebelum itu saya ingin bertanya lagi kepada kakak-kakak yang sudah saya jelaskan tadi. Yang menurut kakak apa yang kakak ketahui plak gigi itu apa? Sisa makanan yang melekat pada permukaan gigi Yang warnanya kuning, ada yang putih. Jadi yang kakak jelaskan tadi itu sudah benar. Kalau plak gigi itu tadi itu sisa makanan yang melekat pada permukaan gigi yang berwarna kuning keputihan. Ada yang putih. Itu plak gigi yang lapisannya itu tipis pada permukaan gigi yang berwarna kuningan tadi. Kalau tidak dibersihkan tadi, itu akan mengakibatkan terjadinya karang gigi dan lubang gigi. Jadi itu tadi. Kalau tadi kakak sudah tahu apa itu plak gigi, bagaimana cara mencegah plak gigi? Jadi kan gigi makan makanan yang bergizi seperti buah dan sayur yang mengandung serat dan berair, pergi mengontrol kesehatan gigi ke dokter gigi. Baik, jadi kakak sudah pahami tentang materi yang tadi saya sudah jelaskan. Terima kasih untuk kakak sudah mendengarkan penyuluhan dari saya. Semoga penyuluhan ini bermanfaat untuk kakak-kakak.
dan kakak dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sama-sama. Sama.